Saya tantangin deh, mau Densu atau mau si Novi, ya kan? Kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan, ayo kapan? Dia mau mobil Mercy saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih, saya bawa cash. Ya, berani nggak? Jangan cuma berani berantem aja. Kalau memang mereka mau lebih banyak berantem lagi, nanti saya kumpulin teman-teman saya lagi, ya, yang satu organisasi sama saya. Nanti mereka lebih pusing di situ. Jadi stop mempolitisir, stop ngebully orang yang saat ini adalah disabilitas. Ya, kalau mau bully orang kayak saya yang sehat. Kisruh panas terkait uang donasi yang melibatkan korban penyiraman air keras bernama Agus Salim dan aktivis kemanusiaan Pratiwi Novianti sampai detik ini masih melahirkan sengkarut konflik tak bertepi. Terbaru, Agus Salim kini mendapatkan dukungan dari pengacara kawakan tanah air yakni Alvin Lim. Pasalnya, Alvin merasa jika perjuangan pihak Agus Salim benar di mata hukum. Mengingat bentuk penggalangan dana itu bersifat sukarela. Ditambah lagi menyaksikan Agus yang kian dibuat merana. Hal itulah yang lantas menggerakkan hati Alvin Lim untuk merapat ke sisi Agus Salim dan Farhad Abbas. Ya, tak main-main, Alvin bahkan membawa gebrakan baru berupa tantangan berhadiah 3 miliar rupiah kepada Novi dan Denny Sumargo. Dan saya kasih tantangan kepada Novi, ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai. Saya tantangin. Ya dong, Densu, berani kayak begitu. Ya kan, jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Sontak saja, tantangan Alvin Lim kepada Novi dan Denny Sumargo berhasil menggemparkan seisi jagat maya. Sampai-sampai Denny Sumargo pun ikut berkomentar dibuatnya. Namun, alih-alih terpancing emosi, Denny Sumargo justru menepis tantangan tersebut lewat tulisannya di kolom komentar. Gak berani bang, uang 3 miliarnya kasih ke Agus aja bang. Tulis sang mantan pebasket. Lantas, bagaimanakah tanggapan Alvin Lim terkait kehadiran Denny Sumargo dalam kisruh ini? Saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Kita harus menginginkan orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donatur itu ada. Oke, benar. Tapi sekarang posisinya kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian yayasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator? Ada surat mediator? Bukan. Nah, terus kenapa ngebacot terus? Ya inilah, ya kalau menurut saya, ya biang keroknya yang membuat ini nggak beres-beres. Kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini makin kecil, itu tidak bisa disembuhkan. Ini yang harus diperhatikan sama Novi.
Ya, jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer, saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Saya tantangin deh, mau Densu atau mau si Novi ya kan. Kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan, ayo kapan? Saya bawa, dia mau mobil Mercy saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih, saya bawa cash. Ya, berani nggak? Jangan cuma berani berantem aja, jangan cuma berani berantem aja. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Nggak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan nggak bisa. Sudah habis benar nampaknya kesabaran Alvin Lim usai menyaksikan kisruh panas tiada akhir antara Agus Salim dan Novi. Pasalnya, selain membawa tantangan tak terduga dengan hadiah selangit, Alvin Lim juga tidak membantah kalau dirinya akan membawa kedua orang itu ke ranah hukum. Apalagi menurut Alvin Lim, Novi dan Denny Sumargo sudah dapat diproses kepolisian dengan dugaan penggelapan. Mengingat uang donasi yang terkumpul sudah mutlak menjadi milik Agus Salim. Karena mau bagaimanapun proses penggalangan dana yang dilakukan Novi untuk Agus dianggap sebagai sumbangan sukarela di mata hukum. Lantas benarkah Alvin Lim sampai siap berkomunikasi langsung dengan Kapolri agar Novi dan Denny Sumargo segera diproses secara hukum? Serta bagaimanakah pula penjelasan Alvin terkait dugaan penggelapan dari Novi dan Denny Sumargo? Uang itu milik Agus, bukan milik yayasan. Itu yang harus digarisbawain. Orang memberikannya ke Agus, bukan ke yayasan. Yayasan itu nggak butuh donasi. Ya, kalau memang dia mau berikan buat ODGJ, bikinlah donasi baru di situ. Yang saya tahu, yang saya dengar dari berita, uang itu diberikan untuk pengobatan Agus yang matanya sakit di situ, yang buta. Ya kan? Jadi itu adalah milik Agus. Kalau uang itu yang milik Agus diambil oleh Novi, itu sudah masuknya penggelapan pasal 372. Jadi Agus sudah bisa melaporkan si Novi. Nah, kalau Densu ikut-ikutan di situ, laporin juga Jungto 55 di 372-nya. Dia ikut serta di situ dan itu bisa penahanan. Ya, dan saya akan pastikan kalau memang Agus memberikan kuasa kepada saya push agar mereka semua masuk itu kalau perlu. Ya. Kalau perlu saya dobrak, saya WA Kapolri, saya gebrak mejanya di sana, saya gebrak. Supaya ini jalan, karena ini kemanusiaan, Pak. Ya, kita nggak bisa diam-diam aja di situ. Itu sudah seutuhnya secara hukum ini secara hukum kita bicara ya. Betul. Secara hukum sudah seutuhnya 100% itu akan menjadi hak daripada Pak Agus ini. Setuju itu. Artinya kalau sudah menjadi haknya, dia udah punya hak 100% mempergunakan ini mau kemanapun. Apalagi saya mendengar dalam berita dia pergunakan ini menjadi menyumbang kepada orang, dipergunakan pada membantu orang lain. Ini sangat mulia ya. Saya membela berdasarkan hukum aja. Siapa yang benar secara hukum? Saya nggak melihat itu satu bintang film, satu petugas sosial siapa. Nggak ada, kita lihat hukumnya. Ini yang namanya orang kalau memberikan donasi, pertanyaan saya adalah sifatnya sukarela atau ada kondisionalnya? Ini yang harus dijawab oleh para donatur
yang harus dijawab oleh Densu dan harus dijawab oleh Novi. Kayak contoh nih, saya ini sekarang gagal ginjal. Saya sudah ada orang yang mau memberikan donatur ke saya, ginjalnya. Ya kan? Tujuan dia baik. Apa? Memberikan ginjal supaya saya bisa sehat. Supaya saya bisa tahan lama, supaya saya bisa sembuh, ya kan? Tapi ternyata kalau dia memberikan ginjal ke saya salah gunakan, saya minum. Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Gak bisa. Apa dinas sosial lihat, loh, kamu kok begitu? Kan kamu kemarin saya bantuin. Udah ginjal kamu aja tuh secara. Jadi gini loh, terlepas dari etika orang itu suka atau enggak dengan tabiat Agus atau apa, itu harus disampingkan. Kalau kita memang niatnya mau membantu, ya kan, kita harus ikhlas dan sukarela itu. Jadi ketika sudah diberikan, kepemilikan itu sudah lagi bukan milik yayasan. Karena donatur itu dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ketika memberikan uang tersebut, dia berikannya untuk Agus. Namanya untuk Agus, bukan untuk yayasan. Tak dapat dipungkiri memang, keputusan Novi untuk pergi meninggalkan ruangan mediasi telah berhasil memutar balik persepsi masyarakat. Buktinya, semakin banyak pihak-pihak yang sebelumnya netral kini justru berempati terhadap Agus Salim. Alvin Lim salah satunya, di mana sebelumnya tak pernah sekalipun muncul dan berkomentar. Kini Alvin Lim berdiri gagah di garda terdepan barisan pembela Agus. Tentu hal ini begitu diapresiasi oleh Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus. Ia yang dulunya habis dicerca karena membela Agus, kini justru kedatangan dukungan dari advokat-advokat kawakan. Lantas seperti apa tanggapan dari Farhad Abbas? Serta bagaimanakah pula pesan dari Farhad Abbas untuk para pengacara yang berseberangan dengannya? Kalian semua ini yang melawan orang buta itu adalah melawan kekasih Allah. Karena orang buta itu adalah kekasih Allah. Karena matanya tidak melihat, tapi hidupnya hanya gara-gara cinta kasih dan iman. Jadi kalau Agus kalian ganggu, sama kalian menginjak-injak kasih sayang Allah itu. Oleh karena itu, siapa saja pengacara yang melawan orang buta akan KO, akan masuk neraka. Oh, marah dia sama saya. Farhad katanya bukan Tuhan masuk neraka. Tapi sayalah orang yang mendoakan kalian masuk neraka. Karena kalian menyerang dan melawan orang buta yang tidak berdaya. Saya tahu, saya membela Agus, saya pasti bakal dihujat netizen. Saya nggak peduli. Saya bela yang benar. Saya bela yang benar. Saya nggak membela netizen, saya nggak membela Densu di situ, ya. Densu boleh lu terkenal di situ, ya. Tapi cara kamu kalau membuat ini sebagai konten, kamu salah. Kamu harus bereskan, temukan antara Novi sama Agus, duduk bersama, bagaimana itu uang? Karena bukan hanya penggelapan di situ, ya. Jadi bukan hanya penggelapan di sini. Ini sudah melanggar hak asasi manusia ini. Dan saya beserta seluruh lawyer LQ, kita ada puluhan, hampir 100 lawyer, kita akan membela secara pro bono Agus, ya, tanpa uang, ya, sampai masalah ini beres. Kalau memang mereka mau lebih banyak berantem lagi, nanti saya kumpulin teman-teman saya lagi, ya, yang satu organisasi sama saya. Nanti mereka lebih pusing di situ. Jadi stop mempolitisir, stop ngebully orang yang saat ini adalah disabilitas, ya. Kalau mau bully orang kayak saya yang sehat. Ayo Densu kalau berani bully saya sini, bully saya sini. Oh, kami sudah senyawa, kami sudah saudara satu provinsi. Tidak hanya saudara, tapi saudara, darah adil, darah kebenaran yang berintegritas. Jadi nilainya mahal. Daripada dia menangani kasus prodeo nggak dibayar, mending dia lawan orang yang nggak bayar, yang nggak mau dibilangin, sehingga mereka bisa ya kemungkinan akan hari 1-2 hari ini saya akan mengajak Brian minimal masuk dari grup WA kita, orang yang memberi saran dan memberi, dan kita akan libatkan Brian
Kalau nanti misalnya mereka semua itu masuk penjara di proses hukum, saya ingin Brian hadir bersama-sama supaya mereka lihat bahwa apa yang diingatkan Brian dulu, pesan Brian tentang moral dan keadilan itu yang kalian langgar, yang kalian tanam dan berbuah hasil kejahatan. Nanti akan kalian lihat bahwa Brian telah memulainya dengan langkah mundur dan mempertaruhkan lebih baik kredibilitas pengacara dihormati daripada tidak dihormati dengan baik. Namun di lain sisi, keputusan Novi untuk pergi meninggalkan mediasi upaya perdamaian tentunya bukan tanpa alasan. Ya, walaupun Novi belum secara langsung memberi penjelasan terkait hal itu, sederet sahabatnya sudah muncul angkat bicara. Denny Sumargo salah satunya. Lewat media sosial, Denny menyoroti beberapa poin perdamaian yang dianggap janggal dan tidak sesuai. Selain itu, selebritis Emma Waroka pun ikut bersuara. Menurutnya, ada beberapa poin yang menguntungkan Agus dan merugikan Yayasan Novi. Lantas, benarkah Emma Waroka kini bahagia menyaksikan aksi walkout Novi? Serta bagaimanakah pula penjelasannya terkait poin-poin tak sesuai itu? Ya, Novi ternyata dengan omnya sendiri ya, itu kan omnya Novi sendiri, Om Brian, kuasa hukumnya, tidak terjadi kesepakatan. Dan aku memang sempat ngobrol di meja juga dengan salah satu dari rekan satu kantornya Om Brian itu. Dia bilang memang ini kayaknya nggak akan terjadi deh kesepakatan ini, karena sudah kami buat pun Novi nggak setuju gitu kan. Nggak setujunya ya karena Densu juga sudah titip pesan ke aku juga, jangan tanda tangan dulu ya sampai benar-benar duduk di Kemensos itu loh tanggal 28 besok ya gitu. Tapi kan diburu-buru harus tanda tangan dong, ini kan karena Novi dengan Agus gitu kan. Tidak seperti itu. Tanda tangan itu kan berarti mengikat mati itu tanda tangan dengan pasal, mematuhi semua pasal-pasal. Apabila sudah tanda tangan, kita tunduk kepada pasal yang sudah kita tanda tangani kan. Kalau tidak melakukan, kita melanggar hukum, langsung bisa masuk dong dengan mudahnya bahwa ini sudah melakukan pelanggaran hukum, sudah tanda tangan setuju tapi melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Jadi kemarin tuh waktu walkout kaget, tapi gue juga yes, bagus karena memang harus nunggu dulu. Terus aku lihat 5 lembar sama ada pasal 3 ayat 1, 2. Nah itu yang aneh, yang isinya tuh ya itu yang mungkin membuat Novi akhirnya walkout. Jadi tapi karena aku nggak ada konfirmasi apapun, tidak tahu apa-apa di dalam situ, hanya kameraku jalan sebagai mata netizen, ya akhirnya ya cukup kaget, tapi aku seneng juga, happy gitu. Detik-detiknya Novi keluar itu, jadi udah tegang nih si Om Brian, udah kayak kasak-kusuk, terus langsung ayo makan dulu. Si Farhad Abbas ngajak makan dulu, break dulu. Terus mereka keluar semua, Novi yang ganti, Brian dan Gary. Aku di dalam tetap standby, ya kan, dengan kamera on. Kameraku nggak pernah mati live-nya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.